Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia tetap menopang dan menuntun kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan, kesesakan adalah hal yang dialami oleh setiap manusia di setiap golongan usia, dan siapapun kita sepanjang hidup kita pasti pernah mengalami yang namanya kesesakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati diterjemahkan oleh terjemahan lain berarti lemah, putus asa. Ketika hari ini mungkin kita sedang dalam kesesakan, biarlah kita tidak menjadi lemah dan putus asa, karena Tuhan memberikan kekuatan baru setiap saat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema kebesaran Allah di tengah kesesakan. Bapak Ibu Saudara, kesesakan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kesesakan dalam bentuk kesehatankah? Ekonomikah? Dalam pekerjaankah? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan sehari-hari, percayalah di tengah-tengah kesesakan kita, kebesaran Allah, kuasa Allah tetap akan dinyatakan. Mengapa orang menjadi tawar hati, menjadi lemah dan putus asa? Karena yang pertama, karena kita mengandalkan penglihatan kita. Kita bisa takut karena penglihatan mata kita. Apa yang kita lihat di depan kita sepertinya sangat besar daripada kekuatan kita. Sepertinya itu bisa sangat mempengaruhi kita. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saat itu orang-orang Israel sudah berkata bahwa Daud itu sangat besar, Saul itu sangat besar. Tidak mungkin kita hadapi, tetapi Daud tampil berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dia berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Penglihatan mata bisa membuat kita takut karena masalah itu terlihat lebih besar daripada kita. Tetapi percayalah, ada kuasa Allah yang lebih besar daripada persoalan kehidupan kita. Yang kedua, yang membuat kita bisa menjadi takut adalah berita-berita yang kita dengar. Oleh sebab itu setiap hari dengarkanlah berita firman Tuhan. Kita bisa takut mendengar berita karena kita mengukur kemampuan kita untuk menghadapi persoalan tersebut. Kita mengukur kemampuan kita yang terbatas, pengalaman kita yang terbatas, sehingga kita menjadi takut. Marilah kita belajar mengukur kemampuan Allah yang tidak terbatas itu di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita, kita mulai berkata, kekuatanku memang tidak seberapa, tetapi kekuatan Allahku itu luar biasa, dia Allahku yang dahsyat. Saat Daud menghadapi Goliat, berita yang dia dengar bahwa orang ini sangat berpengalaman, tidak mungkin kita bisa kalahkan. Tetapi perkataan yang bisa melemahkan kita, jangan sampai itu membuat kita menjadi tawar hati. 1 Samuel 17 ayat 33 berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Lihat yang selanjutnya, apa yang bisa membuat kita lemah dan putus asa? Perkataan orang lain. Perkataan Saul kepada Daud bisa saja membuat dia lemah. Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi Goliat. Dia itu sudah sangat berpengalaman dan engkau masih muda. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang melemahkan iman kita yang kita dengar. Mari dengarlah firman sehingga kita menjadi kuat kembali. Bapak Ibu, ketika kita di dalam kesesakan kita, percayalah masih ada kebesaran Tuhan bagi kita. Kita percaya penuh pada kekuatan Allah. Mari kita hadapi persoalan kita yang besar, mungkin sebesar Goliat, dan kita hanya sekecil Daud.
tapi kita hadapi persoalan kita dengan iman yang besar kepada Tuhan. Ketika Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat mengalahkan dia." Daud berkata, "Tidak, aku maju dengan nama Tuhan." Biarlah nama itu selalu kita andalkan dalam hidup kita, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amsal pasal 18 ayat 10 berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Ketika semua di sekeliling kita seolah-olah membuat kita tawar hati dan kita mulai lemah, berlarilah kepada nama Tuhan, karena nama itu adalah menara yang kuat. Ketika kita berlari ke sana, kita akan menjadi selamat. Mari kita dengar janji firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kita menjadi kuat menghadapi kehidupan ini. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Percayalah suara Tuhan, percayalah berita firman Tuhan. Lebih daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang orang katakan tentang masalah itu, wah, tidak mungkin, mustahil. Tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, kita nikmati kebesaran Allah di tengah-tengah kesesakan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya di tengah-tengah kesesakan yang kami hadapi sekalipun, di tengah-tengah ketidakpastian yang kami hadapi sekalipun, di sana ada kemahakuasaan Tuhan, di sana ada kebesaran Allah. Tuhan, kami mau tetap percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, sekalipun yang kami hadapi mungkin besar dan kami adalah orang yang tidak berpengalaman untuk berperang, tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki nama yang kuat, nama Tuhan. Kami akan berlari kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberi kekuatan. Tuhan yang akan memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Kami akan lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Banyak kemustahilan yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, kami akan hadapi bukan dengan kekuatan kami, tapi kami akan hadapi semuanya dengan mengukur kemampuan Allah kami yang tidak terbatas. Terima kasih. Berkati hamba-hamba pelayan-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Berkati anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang dalam pekerjaan. Tuhan, topang mereka dengan kasih setia-Mu. Apapun yang disentuh oleh umat-umat-Mu hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan, karena kami tahu ada kuasa yang luar biasa yang sedang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.